Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang telah hadir mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Oh ya, sebelum dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Ya, gimana nih aktivitas kalian di masa pandemi ini? Alhamdulillah lancar, kuliah lancar, tapi tugasnya juga lancar. Iya, benar sekali. Kuliahnya lancar, tugasnya banyak. Ya, tetap semangat ya. Oke, karena saya baru pertama kali melakukan konseling kelompok dengan kalian, ada baiknya jika perlu untuk saling mengenal. Ada pepatah bilang nih, tak kenal maka tak Sayang. Benar sekali, tak kenal maka tak sayang ya. Maka saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hayu Dela Nikmala. Di sini saya sebagai konselor sekaligus pemimpin kelompok. Nah, selanjutnya saya persilahkan untuk teman-teman memperkenalkan diri juga agar mengenal satu sama lain. Baik, silahkan sebutkan nama dan asal daerah kalian masing-masing. Baik, terima kasih Mbak Hayu. Perkenalkan nama saya Nurlina Dwi Diharja, saya dari Balong Panggang, Gresik. Terima kasih. Baik, kalau saya, nama saya Anita, asal dari Surabaya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Safinatul Ilmiah, asal saya Gresik. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Dewi Musyarofa, saya asal Surabaya. Terima kasih. Baik, salam kenal semuanya ya. Sebelum mengikuti kegiatan konseling kelompok, apakah teman-teman di sini sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Saya sudah pernah. Ya. Oke, jadi mayoritas di sini semuanya sudah pernah mengikuti konseling kelompok ya. Saya ulas kembali bahwa konseling kelompok adalah proses bantuan oleh seorang ahli atau konselor kepada seorang konseli dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok. Nah, di mana dalam kegiatan ini untuk membahas bersama-sama mengenai topik yang telah ditentukan, yakni meningkatkan rasa percaya diri dengan memahami kekuatan dan kelemahan diri. Nah, selain itu, dengan adanya kegiatan ini, saya berharap agar kita bisa lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Nah, dengan pemahaman diri yang baik, diharapkan kita dapat mengatasi setiap permasalahan yang muncul. Dalam kegiatan konseling kelompok ini, kita akan berlatih untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan saran, dan berusaha untuk dapat menerima dan menanggapi keadaan anggota kelompok yang lain sebagaimana adanya ya. Jadi untuk mewujudkan semua tujuan tersebut, saya berharap teman-teman yang mengikuti konseling kelompok hari ini mau terlibat aktif dalam kegiatan hari ini, serta mau terbuka dalam menyampaikan pendapatnya. Bagaimana, apakah teman-teman semua bersedia untuk mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini? Saya bersedia, Mbak. Saya bersedia, Mbak. Juga, Mbak. Oke. Nah, jadi di dalam konseling kelompok ini nantinya kita menggunakan kelompok tertutup, di mana kelompok yang tidak dapat menerima anggota baru selama konseling kelompok berlangsung. Nah, untuk kontrak waktu, lama sesi konseling kelompok ini kita laksanakan selama 60 menit ya.
Jadi jika anggota nanti ingin menyampaikan pendapatnya, gunakanlah bahasa yang sopan dan tidak mengandung sara ataupun menyinggung anggota kelompok yang lain. Bagaimana teman-teman? Apakah semuanya sepakat? Sepakat, Mbak. Sepakat, Mbak. Oh ya, baik. Nah, sebelumnya saya hanya mengingatkan kembali bahwa konseling kelompok adalah proses bantuan seorang ahli atau konselor kepada seorang konseli dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok. Tadi telah disepakati ya bahwa masing-masing anggota diminta untuk menyampaikan permasalahan berdasarkan topik dan nantinya kita akan memilih satu untuk dijadikan fokus permasalahan dari anggota kelompok yang diselesaikan dan nantinya kita akan bahas bersama ya. Apakah anggota kelompok mau untuk dapat terlibat aktif dalam tahap selanjutnya? Iya, Mbak. Iya, Mau. Mbak. Iya, Mbak. Ya, Bersedia. Mbak. Ya, jadi anggota kelompok ini sudah siap ya untuk memulai kegiatan lebih lanjut. Jika ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Dari saya sudah jelas, Mbak. Dari saya juga sudah jelas, Mbak. Sudah jelas, Mbak. Ya, Iya, sudah baik. jelas. Ya, karena semuanya sudah paham, langsung saja ya. Jadi saya mau menanyakan nih, silahkan masing-masing anggota mengemukakan permasalahan yang dialami saat ini ataupun yang lalu-lalu. Silahkan untuk anggota teman-teman semua mengemukakan permasalahannya. Baik, terima kasih, Mbak Hai. Mbak Safina Baik. dulu, monggo. Oke, siap. Baik, terima kasih Mbak Hayu. Jadi permasalahan saya saat ini adalah saya merasakan insecure kepada teman-teman saya, sehingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri begitu. Terima kasih. Ya, lanjut dari teman-teman. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hayu. Jadi di sini permasalahan yang saya rasakan untuk akhir-akhir ini, saya merasa sering sekali comparing dan juga membandingkan diri saya dengan orang-orang di sekeliling saya, baik itu teman-teman saya atau seseorang terdekat saya. Saya itu sering membandingkan diri saya dengan mereka, sehingga rasa kepercayaan diri saya ini perlahan-perlahan mulai berkurang nih. Jadi saya sangat kehilangan kepercayaan diri saya seperti yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Lina. Lanjut mungkin dari teman-teman. Oke, baik. Kalau dari permasalahan saya ini, saya kurang percaya diri saat berbicara di depan umum atau di depan forum, seperti saat saya presentasi seperti itu misalnya. Terima kasih. Baik, Mbak Ayu. Jadi permasalahan saya saat ini tuh sama seperti Mbak Lina, yaitu sering membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Terima kasih. Ya, baik. Nah, semua anggota ini sudah mengemukakan permasalahan masing-masing ya, di mana permasalahan teman-teman ini sangat beragam. Nah, dapat saya simpulkan bahwa permasalahan di sini sesuai dengan topik yang dibahas mengenai percaya diri. Untuk itu, menurut teman-teman nih, permasalahan siapa yang akan dijadikan fokus permasalahan? Menurut saya masalahnya Mbak Nurlina aja, Mbak. Saya Iya, juga saya juga setuju. setuju. Baik, saya sendiri juga setuju apabila permasalahan saya yang dijadikan titik fokus pada konseling hari ini. Baik, jadi semuanya setuju untuk fokus ke permasalahannya Mbak Lina, seperti itu ya, yakni sering comparing dan membandingkan diri dengan orang lain. Tadi sama seperti permasalahan yang dialami Mbak Dewi, seperti itu ya, Mbak Dewi? Iya, benar. Ya, jadi di sini fokus pada permasalahannya Mbak Nurlina ya.
teman-teman semua? Oke, baik. Apabila Iya, benar. apabila teman-teman sudah sepakat, untuk Mbak Lina sendiri nih, coba ceritakan permasalahan yang Mbak Lina alami lebih detail lagi. Silahkan Mbak Nurlina. Baik, terima kasih Mbak Hayu. Jadi di sini saya merasakan permasalahan yang saya alami itu begini Mbak. Merasa kalau diri saya itu di kampus seperti ada yang kurang pada diri saya. Di setiap kampus kan pastinya ada circle-circle pertemanan yang mungkin populer, kemudian ada yang biasa saja, begitu ya Mbak ya. Jadi di sini saya itu merasa kurang percaya diri apabila melihat teman-teman saya yang mungkin lebih populer, lebih dikenal oleh banyak teman atau lebih dikenal banyak orang begitu Mbak. Kemudian mereka-mereka yang memiliki prestasi seperti itu saya sering membandingkan diri saya dengan mereka sehingga kepercayaan diri saya itu perlahan berkurang seperti itu Mbak. Oke, jadi Mbak Lina ini merasa menjadi mahasiswa yang tentunya biasa-biasa aja dan seperti merasa nggak bisa kayak anak-anak yang lainnya yang memiliki kepopuleran seperti itu ya. Nah, kalau boleh tahu nih, sejak kapan Mbak Lina ini merasakan kurang percaya diri seperti ini? Baik, untuk perasaan itu mulai muncul dari awal-awal saya masuk perkuliahan, Mbak. Terlebih ketika saya melihat secara fisik teman-teman yang populer, kemudian yang katakanlah cantik-cantik, fisiknya bagus, penampilannya bagus. Nah, itu dengan gayanya yang terlihat elegan, kemudian lebih populer dibandingkan saya, itu membuat saya itu jadi sering membandingkan diri saya dengan mereka sehingga membuat saya ini merasa insecure dan kurang percaya diri apabila berada di tengah-tengah mereka, Mbak. Seperti itu. Oke, baik. Jadi dapat saya pahami ya apa yang dirasakan Mbak Nurlina ini merasa insecure seperti itu ya Mbak. Dijelaskan bahwa sejak masuk perkuliahan Mbak Lina ini mulai merasakan kurang percaya diri, terlebih juga melihat secara fisik sehingga membanding-bandingkan diri Mbak Lina sendiri. Nah, lalu mengapa nih Mbak Lina ini merasa insecure seperti itu? Baik, untuk merasa insecure ini karena biasanya kan anak-anak yang populer atau memiliki prestasi itu ditambah mereka itu sering ikut organisasi, jadi mereka itu lebih terlihat oleh dosen-dosen dan juga teman-teman yang lain begitu Mbak. Jadi karena mahasiswa yang lain lebih dikenal oleh dosen, kemudian memiliki kepopuleran yang tinggi, banyak yang mengenal. Nah itu lebih menonjol mereka dibandingkan dari diri saya, itu saya sering membandingkan hal tersebut dan membuat saya semakin insecure dan kehilangan kepercayaan diri. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi tadi dikatakan Mbak Lina bahwa anak-anak yang populer itu kan memiliki pertemanan yang banyak. Lalu dengan Mbak Lina sendiri bagaimana nih? Apakah Mbak Lina berada di lingkungan yang pertemanannya itu dengan anak yang populer dan memiliki pertemanan yang banyak, atau bahkan Mbak Lina memiliki teman dekat atau gimana? Coba diceritakan, Mbak. Baik, beberapa di kelas itu saya memiliki teman dekat Mbak, namun saya tetap berteman dengan teman-teman saya yang populer tadi, yang lebih cantik, kemudian mendapatkan prestasi, lebih dikenal oleh banyak dosen, dan saya itu juga berteman dengan mereka. Nah, apabila saya berada di tengah-tengah mereka, baru itu saya merasa kehilangan, katakanlah minder begitu Mbak, minder apabila berada di tengah-tengah mereka. Beda apabila saya berada di beberapa teman dekat saya, 3 orang teman dekat saya, ketika saya berada bersama mereka, saya menjadi pribadi yang biasa-biasa saja. Namun ketika bertemu dengan teman-teman yang lain, saya itu merasa langsung minder dan insecure begitu, Mbak. Ya, jadi Mbak Lina ini kurang percaya diri karena Mbak Lina merasa tidak sepopuler dari teman-teman. Nah, sehingga jika Mbak Lina ini di tengah mereka jadi merasa minder dan lebih pasif sehingga memunculkan rasa kurang percaya diri tersebut. Nah, terus teman-teman yang populer tadi dijelaskan bahwa dipandang memiliki prestasi dan mengikuti organisasi. Nah, apakah Mbak Lina sendiri tidak memiliki prestasi dan tidak mengikuti organisasi atau memang tidak ada upaya untuk
meraih prestasi bahkan mengikuti organisasi, Mbak Lina? Baik, kalau saya sendiri, dari saya pribadi sudah memiliki prestasi dan juga berusaha untuk meraih prestasi tersebut ya Mbak. Karena di sini saya sudah berusaha maksimal dalam perkuliahan saya sehingga IPK saya juga bagus dan tapi ketika melihat teman-teman yang lebih dari saya itu tetap memunculkan rasa insecure dan tidak percaya diri ketika melihat teman-teman yang lebih unggul dan juga lebih berprestasi daripada saya begitu. Oke. Oke, baik. Apakah hal tersebut dapat berpengaruh bagi kehidupan Mbak Lina sendiri atau Mbak Lina itu merasa biasa aja? Baik, tentu saja di sini sangat berpengaruh ya Mbak ya, karena saya ini cenderung menjadi orang yang pendiam gitu, seperti pasif dan tidak produktif ketika berada di tengah-tengah mereka, karena saya merasa bahwa saya jauh dari mereka semua yang populer ini. Saya merasa sangat minder untuk berada di tengah-tengah pertemanan mereka. Oke, baik, dapat saya pahami apa yang dirasakan Mbak Nurlina, di mana di sini sangat berpengaruh sekali bagi kehidupan Mbak Lina ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanyakan sesuatu pada Mbak Lina, silakan. Iya, saya mohon izin bertanya kepada Mbak Lina. Apakah Mbak Lina memiliki kegemaran atau hobi yang biasanya dilakukan sehari-hari? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Dewi. Jadi saya itu senang sekali, biasanya di rumah sering menggambar begitu. Terus kemudian di rumah sering bernyanyi begitu, seperti sekadar karaoke sendiri di kamar, dengar-dengar musik gitu. Nah, bagus tuh. Dengan kegemaran atau hobi yang dimiliki Mbak Lina bisa ditonjolkan di depan teman-teman Mbak Lina. Iya, saya setuju dengan pendapat dengan Mbak Dewi ya. Dengan begitu Mbak Lina bisa lebih meningkatkan percaya dirinya seperti itu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Mbak Dewi dan Mbak Anita ya. Mbak Lina kan juga mempunyai kegemaran nih, jadi bisa diasah lagi dan dikembangkan guna meningkatkan kepercayaan diri dalam diri Mbak Lina. Seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Ayu. Namun di sini saya masih sangat kurang percaya diri untuk menunjukkannya di depan teman-teman seperti itu, Mbak. Iya, saya mohon izin bertanya. Bagaimana sih respon dari teman-teman Mbak Nurlina saat tahu Mbak Lina itu menjadi anak yang pasif atau pendiam gitu, Mbak? Baik, terima kasih. Kalau bersama teman-teman dekat saya itu seperti biasa aja begitu Mbak. Tapi tidak pendiam dan juga saya merasa kalau berada di teman-teman dekat saya juga tidak merasa pasif. Saya merasa aktif seperti mahasiswa biasanya. Namun ketika saya berada di circle pertemanan yang populer, kemudian yang lebih berprestasi, itu saya juga jadi cenderung pasif gitu. Kemudian respon teman-teman saya pun bingung, kenapa nih saya yang biasanya aktif dan biasa saja tiba-tiba jadi banyak diam gitu ketika berada bersama teman-teman saya yang lain. Oh, jadi Mbak Nurlina itu pasif saat di tengah-tengah teman-teman Mbak Nurlina yang populer seperti itu ya. Oke, terima kasih. Iya, benar begitu, Mbak. Saya izin bertanya kepada Mbak Nurlina. Jadi menurut teman-temannya Mbak Lina seperti itu. Lalu, apakah orang tua Mbak Lina sendiri tahu apa yang Mbak Lina rasakan? Baik, untuk orang tua saya sendiri, karena saya cenderung tertutup anaknya, jadi orang tua saya tidak mengerti mengenai apa yang tengah saya rasakan ini, Mbak. Oh, jadi cenderung tertutup ya, Mbak Lina. Apakah Mbak Lina mempunyai saudara, semisal kakak atau adik begitu? Kalau kakak punya satu kakak cewek, tapi ya saya cenderung tertutup dan tidak ada dari anggota keluarga saya yang mengetahui permasalahan saya ini. Seperti itu, Mbak.
Baik, jadi Mbak Lina di sini cenderung tertutup dengan orang terdekat ya. Iya, benar begitu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Lina. Ya, oke, baik. Di sini teman-teman juga sudah ikut bertanya mengenai permasalahan yang dialami Mbak Lina dan sudah diceritakan secara mendetail, menjelaskan perasaan yang tengah dialami dari permasalahan Mbak Lina. Nah, maka di sini kita tetapkan terlebih dahulu tujuan-tujuan yang ingin dicapai Mbak Lina untuk ke depannya mengenai permasalahan ini. Nah, tujuan yang ingin dicapai Mbak Lina sendiri itu dari permasalahan seperti apa ya? Silahkan diutarakan Mbak Nurlina. Baik, jadi tujuan yang ingin saya capai dari permasalahan saya ini, saya ingin membangun rasa percaya diri saya yang lebih lagi dengan memperbanyak bersyukur, kemudian lebih self love, menerima diri saya apa adanya, menerima semua kondisi saya dan bertanggung jawab atas segala tujuan-tujuan dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dan berhenti membandingkan diri saya dengan orang lain. Seperti itu. Baik, jadi tujuan-tujuan yang sudah dibuat Mbak Lina di sini dapat saya spesifikasikan bahwa tujuannya adalah ingin membangun rasa percaya diri dan meningkatkannya dengan memperbanyak bersyukur, lebih self love dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Nah, dengan demikian Mbak Lina sendiri akan merasa lebih bebas dan termotivasi untuk menjalani hari tanpa beban. Nah, untuk itu bagaimana nih tanggapan dari teman-teman mengenai tujuan yang ingin dicapai Mbak Lina? Silakan teman-teman. Iya, ya saya setuju dengan tujuan yang dicapai oleh Mbak Lina agar berhenti untuk membandingkan diri Mbak Lina dengan orang lain. Tanggapan saya dari tujuan Mbak Lina sangat bagus sekali agar bisa Mbak Lina meningkatkan rasa percaya dirinya serta tetap berpikir positif dan ingat saya pasti bisa. Semangat Mbak Lina. Oke, dari saya sendiri setuju dengan tujuan Mbak Lina sendiri ya. Dengan self love, kemudian itu mungkin bisa meningkatkan percaya dirinya Mbak Nurlina, juga bisa menambah Mbak Nurlina menjadi pribadi yang lebih bersyukur, kemudian hari-harinya lebih nyaman gitu ya. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Oke, dari tujuan-tujuan yang kita sudah sepakati dan sudah kita spesifikasikan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh Mbak Lina, di sini saya sebagai seorang konselor memberitahukan bahwa pengaplikasian teknik yang saya gunakan adalah implementasi teknik reinforcement negatif. Nah, apakah teman-teman tahu mengenai teknik reinforcement negatif ini? Untuk Belum tahu, saya Mbak. belum tahu sih Mbak. Kalau saya pernah dengar tapi lupa. Untuk Ya. saya sendiri belum pernah dengar, Mbak. Oke, baik. Jadi kebanyakan teman-teman di sini baru pernah dengar ya. Oke, saya jelaskan mengenai reinforcement negatif ini. Di mana reinforcement negatif ini adalah penghilangan beberapa penguat yang sering dirasakan sebagai hukuman atau sesuatu yang selama ini dianggap menjadi beban bagi si pelaku. Nah, sehingga terjadi peningkatan dalam perilaku tersebut dan penguatan ini bertujuan untuk mengkontrol atau mengubah tingkah laku yang mengganggu dan meningkatkannya. Dalam hal ini permasalahan Mbak Lina terletak pada kepercayaan diri yang rendah, kemudian sering membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Nah, di sini dapat saya katakan bahwa percaya diri Mbak Lina ini sudah baik. Dengan Mbak Lina tadi sudah berusaha untuk memiliki prestasi dan meraihnya dan sudah berusaha semaksimal dalam tugas-tugas kuliah ataupun ulangan sehingga IPK-nya juga bagus dan itu pun yang meningkatkan rasa percaya diri Mbak Lina. Namun jika terus membanding-bandingkan diri dengan orang lain,
itu yang akan menimbulkan rasa kurang percaya diri Mbak Lina muncul kembali, seperti itu. Nah, jadi berhenti untuk membandingkan diri dengan orang lain dan tanamkan dalam diri Mbak Lina bahwa hidup ini tuh bukan sebuah kompetisi, karena perilaku tersebut bukanlah hal yang sehat. Nah, untuk Mbak Lina sendiri nih, apabila sewaktu-waktu pikiran tersebut terbesit, merasa kayak kurang percaya diri di benaknya Mbak Lina, Mbak Lina sendiri tuh harus mengingat bahwa hal tersebut merupakan perilaku yang sia-sia dan berlatih untuk lebih mencintai diri sendiri dengan rasa bersyukur dan selalu berpikir positif. Seperti itu. Nah, jangan lupa untuk mensyukuri apa yang Mbak Lina miliki saat ini. Jika melihat orang lain yang lebih baik dan hidupnya itu lebih mengesankan, lihat lagi orang lain yang hidupnya itu jauh nggak seberuntung hidupnya Mbak Lina seperti saat ini. Jadi syukuri hidup Mbak Lina karena kesempatan hidup itu udah merupakan anugerah yang terbaik dan terindah dari Tuhan. Di sini Mbak Lina bisa untuk lebih fokus dalam meraih apa yang menjadi tujuan-tujuan Mbak Lina ke depannya dan lebih self-love terhadap diri sendiri agar dapat meningkatkan kepercayaan diri Mbak Lina. Selalu berpikir positif dan tidak terfokus pada hal-hal negatif, maka percaya diri yang ada dalam diri kita ini akan terus berkembang, sehingga percaya diri yang sudah kita miliki akan semakin meningkat ke depannya. Seperti itu Mbak Lina. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan dorongan berupa motivasi-motivasi agar Mbak Lina dapat meningkatkan rasa percaya dirinya. Silahkan untuk teman-teman. Iya, kalau dari saya, Mbak Lina bisa menonjolkan hobi yang dimiliki Mbak Lina seperti yang dikatakan Mbak Lina tadi, yaitu suka menggambar dan menyanyi, serta bersyukur atas apa saja yang dimiliki Mbak Lina saat ini. Kalau menurut saya ya, kembali lagi dengan kata-kata saya tadi, mungkin dengan Mbak Nurlina self-love, bersyukur, itu bisa membantu Mbak Lina untuk tidak membanding-bandingkan diri lagi dengan teman-teman yang lebih populer atau di tengah teman-teman yang populer menurut Mbak Nurlina sendiri. Juga Mbak Nurlina bisa ningkatin percaya dirinya dengan seperti Mbak Nurlina menonjolkan prestasi-prestasi Mbak Nurlina yang Mbak Nurlina punya, seperti itu. Itu saja dari saya. Untuk Mbak Nurlina, semangat ya. Terima kasih. Saya juga setuju dengan Mbak Dewi dan Mbak Anita. Mbak Lina bisa melakukan yang Mbak Lina bisa. Dengan itu, rasa kepercayaan diri terhadap Mbak Lina sendiri bisa berkurang. Terima kasih. Oke, terima kasih nih untuk saran dan motivasi yang telah diberikan teman-teman untuk Mbak Lina. Jadi reinforcement negatif ini untuk memberikan dampak yang nantinya akan membuat Mbak Lina merefleksikan diri dan berusaha untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari Mbak Lina tadi. Nah, banyak dari teman-teman yang sangat bagus sekali memberikan pendapatnya. Nah, dari Mbak Lina sendiri, bagaimana nih evaluasi dari Mbak Lina? Apa yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dan langkah yang akan diambil setelah ini itu seperti apa? Silakan diutarakan dari Mbak Lina sendiri. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah memberikan saran dan juga motivasi kepada saya dari mulai bisa mengunggulkan kegemaran atau potensi-potensi yang saya bisa dan lebih bersyukur, self love seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Ya, dapat saya simpulkan ya bahwa kepercayaan diri ini juga berperan penting dan hal itu karena jika kita memiliki kepercayaan diri merupakan satu di antara modal besar untuk menggapai segala keberhasilan dalam hidup. Nah, di mana
memiliki sifat percaya diri dapat menumbuhkan jiwa pemimpin juga pada seseorang. Dengan percaya diri akan lebih mudah mengambil keputusan penting dalam hidup dan jauh dari rasa bimbang. Namun jika percaya diri dengan berlebihan juga tidak baik. Saya yakin Mbak Lina mampu meningkatkan rasa percaya diri Mbak Lina dengan baik jika Mbak Lina ini bersungguh-sungguh dan berusaha untuk berhenti membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Semangat untuk Mbak Lina. Semangat Mbak Lina. Semangat Mbak Lina. Semangat. Baik, terima kasih Mbak Hayu selaku konselor dan juga teman-teman semuanya. Ya, baik ya. Saya kira proses konseling kita dapat kita akhiri sampai di sini, mengingat kontrak waktu kita sudah habis. Untuk pertemuan selanjutnya akan membahas permasalahan dari teman-teman yang masih belum sempat kita jadikan fokus permasalahan dalam proses konseling kelompok ini. Nah, di sini saya sebagai konselor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada teman-teman anggota sekalian dan mohon maaf apabila selama proses konseling saya sebagai konselor ada salah kata dan perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hayu dan juga Terima kasih Mbak Hayu. Terima kasih semuanya.